Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Risma Adi Misbahuddin Zain dari kelompok 15 Literasi Informasi kelas B akan membuat video mengenai seputar literasi informasi, yaitu evaluasi informasi. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi informasi. Selain itu, video ini diharapkan dapat menambah wawasan penonton mengenai evaluasi informasi. Penyusun yaitu kelompok 15 yang beranggotakan pertama Priangga Luhur Prambudi, yang kedua Afil Bahri, yang ketiga Atala Riki Mantakyudin, yang keempat Risma Adi Misbahuddin Zain, yang kelima Syekh Johan Lexianto. Tujuan evaluasi informasi yaitu agar memudahkan kita dalam menentukan informasi yang relevan dengan kebutuhan informasi yang dimiliki dan untuk mengetahui informasi tersebut valid atau tidak. Informasi menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap individu. Pastinya setiap individu akan memiliki sebuah kebutuhan informasi. Dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi setiap individu, maka perlu untuk adanya melakukan sebuah penelusur informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dimilikinya. Ketika melakukan sebuah penelusuran informasi, kita harus melakukan sebuah evaluasi informasi guna untuk mengetahui apakah informasi tersebut relevan dan valid, sehingga kita harus melakukan evaluasi informasi tersebut terlebih dahulu. Dalam kesempatan kali ini, kami memiliki sebuah judul tentang studi kasus untuk mencari informasi yang berkaitan mengenai bagaimana mengoptimalkan automasi valid breaking berbasis cyber physical system. Kami akan menentukan jurnal yang relevan dengan studi kasus tersebut. Di sini akan kita evaluasi apakah artikel jurnal tersebut relevan atau tidak. Ada 3 unsur evaluasi informasi, yaitu yang pertama, siapa penulisnya, yaitu apakah penulis yang menulis artikel jurnal tersebut berkompeten dalam bidangnya. Yang kedua, di mana kita bisa mendapatkan artikel tersebut, yaitu di mana dipublikasinya artikel tersebut. Lalu yang ketiga, apakah artikel ini kredibel, yaitu apakah artikel ini bisa dipercaya, valid. Selanjutnya, dalam mengevaluasi informasi pada sebuah artikel jurnal, kita akan gunakan indikator berikut untuk mengevaluasi informasi. 1. Apakah artikel jurnal merupakan peer-reviewed artikel? Pertanyaan ini bertujuan untuk menganalisis terlebih dahulu mengenai informasi, yaitu artikel yang kita dapat, apakah artikel tersebut sudah melewati proses peer-reviewed. Peer-reviewed merupakan tinjauan dari para ahli terhadap artikel tersebut sebelum untuk dipublikasi untuk memastikan artikel jurnal tersebut berkualitas tinggi. Lalu, apakah penulis merupakan pakar dari karya yang ditulisnya? Terkait pertanyaan tersebut, untuk memastikan apakah penulis atau organisasi yang menulis dari artikel jurnal merupakan pakar yang berkompeten dalam bidang ilmu dari karya yang ditulisnya. Pengguna juga dapat melihat mengenai penulis dari karya tersebut terkait reputasi yang dimiliki penulis, bisa dengan cara melakukan pencarian lanjut mengenai latar belakang penulis tersebut. Lalu ketiga, apakah artikel menampilkan referensi dan kutipan yang digunakan oleh penulis sebagai kacamata? Terkait pertanyaan tersebut, salah satu syarat dari karya tulis ilmiah yaitu adanya kutipan sebagai sumber penopang mutakhir untuk memperkuat argumen yang disampaikan oleh penulis. Selain itu, pada artikel jurnal, kutipan yang ditulis oleh penulis sebagai landasan teori dalam tulisannya, sehingga jika referensi tidak tersedia dalam tulisan tersebut, maka artikel jurnal tersebut masih perlu untuk dipertanyakan. Lalu keempat, tingkat akurasi. Sebuah artikel jurnal harus ditulis secara akurat oleh penulisnya, sebab akurasi dalam sebuah artikel merupakan gambaran apakah sebuah informasi yang disampaikan sudah tepat, benar, dan bisa dipercaya.
Terkadang informasi yang disampaikan ditulis dengan berdasarkan opini penulis, maka dari itu kita harus berhati-hati dan teliti. Untuk menghindari hal-hal tersebut, pengguna dapat membaca sumber referensi apakah sumber tersebut dapat diakses dan dipercaya. Lalu kelima, tingkat keobjektifan. Penulis harus objektif dalam menulis karya tulisnya. Objektivitas pada artikel jurnal tetap terkait kajian ilmiah yang digunakan dan objektivitas dalam data yang ditampilkan merupakan data faktual. Dan ada pun cara untuk evaluasi artikel dalam website, berikut indikatornya. Yang pertama, melihat penulis dan otoritasnya. Dalam memastikan apakah artikel web dalam web jurnal adalah artikel yang berkualitas tinggi, dapat dievaluasi melalui penulis atau organisasi yang menulis dari artikel atau web tersebut. Dengan memastikan bahwa yang menulis artikel dalam web merupakan pakar yang berkompeten dalam bidang ilmu dari karya yang ditulisnya, pengguna juga dapat melihat mengenai penulis dari web tersebut terkait reputasi yang dimilikinya. Lalu kedua, akurasi dan kelengkapan artikel. Untuk menilai akurasi dan kelengkapan artikel yang ada di sebuah web, pengguna dapat melakukan validasi dengan melihat sumber referensinya. Lakukan validasi dengan melihat sumber referensi yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Pastikan dapat diakses dan dapat dipercaya. Selain itu, informasi yang disampaikan sudah ditulis dengan tata bahasa yang benar, serta sudah mencantumkan data dan fakta. Lalu ketiga, stabilitas. Artikel dalam suatu website akan dapat berubah sewaktu-waktu atau artikel tersebut juga bisa hilang. Maka dari itu, pengguna ketika menggunakan website sebagai informasi, pastikan ketika dalam mengambil informasi tersebut, pengguna mencatat waktu pengambilan informasi pada artikel dalam website tersebut. Lalu keempat, bias, misrepresentasi, propaganda, dan agenda. Sebuah informasi yang dimuat di website banyak ditulis oleh penulis, organisasi, atau pihak tertentu, di mana informasi tersebut tidak objektif atau berat sebelah dan digunakan untuk mendukung suatu politik, ideologi, dan sudut pandang tertentu. Bisa saja situs website menyampaikan suatu sudut pandang tertentu, di mana sudut pandang tersebut hanya dilihat dari satu sisi saja, dan mungkin saja pernyataan yang ada salah atau mungkin sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. Maka dari itu, pengguna dapat menghindari hal tersebut dengan melihat situs website yang berbeda dengan topik yang sama untuk perbandingan. Kemudian, contoh dari artikel yang akan kita evaluasi di sini. Artikel ini berkaitan dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan, yaitu mengenai autonomous valet parking berbasis cyber physical system, yaitu sistem parking otomatis kendaraan dengan menggunakan cyber physical. Adapun contoh artikel yang didapatkan dari proses penulisan melalui portal e-jurnal Undip Scopus sebagai berikut, yaitu yang berjudul Reservation and Cost Optimization Based Cyber Physical System for Long Range Autonomous Valet Parking. Lalu pada portal Jurnal Progress, yaitu Semi Autonomous Parking System for Automatic Transmission Vehicle, yaitu pada kedua artikel jurnal tersebut sudah melalui proses evaluasi terlebih dahulu dengan menggunakan indikator-indikator yang sudah diterangkan tadi. Jadi, kegiatan mengevaluasi informasi merupakan kegiatan yang tidak boleh dianggap remeh dan sudah semestinya dilakukan supaya kita dapat mengetahui apakah informasi yang kita dapat sudah terpercaya dan relevan atau malah tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian dari akhir video ini mengenai cara mengevaluasi kebutuhan informasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.